Bab 39. Jejak misterius. Tua, tua. Sungguh tak berguna, wanita tua itu bahkan tak bisa mengalahkan seorang pemula. Begitu Sang Bolt pergi, dia melihat wanita tua itu menghela nafas seolah putus asa, sambil tetap memandangi pria muda yang telah berjuang berdampingan dengannya dari sudut matanya. Yao Shen, yang melihat Sang Bolt pergi, berbalik dan tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Apa yang dikatakan wanita ular? Kalau bukan karena Sang Bolt menelan batu bela diri, bagaimana mungkin aku bisa melawanmu?" Ketika mengatakan ini, dia mengubah suaranya, "Nenek, aku pernah mendengar bahwa kamu telah memelihara banyak anak-anak kecil aneh dan misterius. Aku ingin tahu apakah kamu punya petunjuk tentang orang ini yang mencuri ulat sutra es?" Hahaha. Teman kecilmu ini memiliki ucapan yang manis, dia tidak terlihat seperti pembasmi iblis yang keras dan tanpa belas kasihan. Memang benar, biarkan aku melihatnya dengan baik, Nenek. Sejujurnya, aku juga agak penasaran, Nenek, siapa sebenarnya yang bisa mencuri ulat sutra es di depan hidung kita? Ketika berbicara, wanita ular mengubah wajahnya yang ramah sebelumnya dan menjadi sedikit garang. Selain itu, bagaimanapun juga, berapa banyak dari mereka yang benar-benar baik untuk bisa bergerak di dunia persilatan ini? Dia melangkah beberapa langkah ke tempat tikus berada sebelumnya, lalu menurunkan badannya untuk mengamatinya dengan cermat. Begitu menyentuh jarinya, dia menggulungkan beberapa debu dan menggosoknya. Lalu menaruhnya di hidungnya dan menciumnya, mengerutkan kening sambil berpikir, dan berbisik kepada dirinya sendiri, rasanya seperti apa ini? Saat dia berbicara, tiba-tiba dia memasukkan debu ke dalam mulutnya dan mencicipinya, lalu wajahnya menjadi jelek. Air seni? Air seni tikus? Tidak, jejak ini milik tikus itu. Di samping Yao Shen, menyaksikan rangkaian perilaku wanita ular juga agak aneh. Apakah semua dokter ular dan racun begitu aneh? Tidak lama kemudian, ia melihat wanita ular bergeser posisinya dan datang ke tanda berbaring. Ini apa? Apa ini? Yao Shen juga membungkuk di sampingnya, dan bertanya pada wanita ular dengan rasa ingin tahu. Karena tanda berbaring agak terlalu jelas di posisi ini. Wanita ular mengabaikan Yao Shen, dia meraih keluar tangannya dan mengelus lembut melintasi tanda berbaring itu. Seolah mengelus jari kekasih. Tentu saja, jika seseorang bisa memperbesar gambar ujung jarinya saat ini, mereka akan bisa melihat beberapa makhluk kecil aneh. Mengikuti gerakan mengelusnya, ketika dia tiba-tiba menggaris kecil, jarinya tiba-tiba sedikit berhenti, lalu kembali normal. Selama seluruh proses ini, ekspresinya juga berubah. Akhirnya, dia dengan cepat melirik Yao Shen dari sudut matanya, dan perlahan mengucapkan satu kata, "Ular." Ular. Yao terkejut, sedikit tak percaya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada ular di sini dan memakan tikus dan kotak kayu? Bagaimana bisa wanita ular memandangnya dengan marah? Apakah kamu mempertanyakan pengalaman bertahun-tahun nenekku? Aku telah bermain dengan ular begitu lama. Tapi aku masih tidak tahu apakah itu ular atau tidak. Jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya seekor ular 10.000. Sekarang sinar matahari musim semi telah tiba, ular 10.000 ini seharusnya baru saja bangun untuk berburu, dan kebetulan saja bertemu dan memakannya. Benarkah? Yao Shen melirik dengan curiga pada wanita ular dan menjawab, dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa mengerti di mana letak kesalahannya, bagaimanapun dia tidak begitu tahu tentang ular. Jika begitu, mari kita tinggalkan tempat ini dan mencari milik kita masing-masing. Ketika mengatakan ini, wanita ular berdiri lagi, dan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi saat ini, ada gelombang keraguan dalam hatinya, dan ada kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Apakah benar-benar hanya seekor ular? Yao Shen memeluk dadanya dan memegang dagunya, menatap wanita ular yang memudar, dan berkata sesuatu pada dirinya sendiri. Pada malam hari, sinar bulan terang menerangi hutan seperti air. Sekarang keramaian di siang hari sudah lama hilang, meninggalkan kekacauan di hutan. Namun, saat ini, muncul satu sosok yang seharusnya telah pergi. Ular. Ternyata wanita ular belum pergi, dia hanya berpura-pura pergi dan mencoba menipu Yao Shen. Pada saat ini, dia seolah-olah telah melihat Yao Shen pergi, jadi dia kembali dengan santai. Mengenai mengapa dia kembali, saya harus menyebutkan apa yang dia temukan hari ini. Dia masih samar-samar mengingat garis kecil pada siang hari tadi.
Apakah jejak hari ini benar-benar dari ular? Ular 10 ribuan? Ya dan tidak. Dihadapkan dengan pertanyaan Yao Zhen saat itu, wanita ular menjawab dengan jujur, tanpa penipuan, tetapi ada satu hal yang tidak dia katakan, dia tidak mengungkapkan semua temuannya. Memang ada jejak mirip ular di sana, itu benar, tetapi mengapa ada goresan tajam di jejak tersebut? Meskipun dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena waktu yang mendesak, namun dengan pengalamannya bertahun-tahun dalam penelitian tentang ular, dia menemukan bahwa goresan itu memang ada di tubuh ular, yang tidak dikenal sesuai dengan posisi pada saat itu, bukan karena digaruk oleh elang yang secara tidak sengaja mendarat. Jadi, secara naluriah dia menyembunyikannya. Toh, keduanya tidak ada kaitannya. Jadi dia tidak perlu menceritakannya sepenuhnya pada Yao Zhen. Kemudian, dia dengan paksa menekan rasa ingin tahu di hatinya, berpura-pura pergi, dan menunggu sampai Yao Zhen hampir pergi sebelum kembali untuk memeriksanya lagi. Sambil memikirkan hal itu, wanita ular kembali ke jejak tersebut. Dia merasa lega ketika melihat jejak-jejaknya masih ada. Untungnya, jejak-jejak itu tidak hancur. Setelah berpikir berulang kali tentang jejak-jejak awal, akhirnya dia dengan tidak jelas menyadari bahwa jejak-jejak tersebut terlihat sedikit seperti cakar giok. Jejak tubuh ular, dan cakar giok. Ditambah kecemasan yang tidak dapat dijelaskan dari bayinya hari ini. Apakah ini jejak seekor naga bumi? Tidak. Tidak, goresan dari naga bumi tidak bisa begitu tajam. Dan bayinya tidak akan gelisah di hadapan naga bumi, hanya tingkat yang lebih tinggi dari jenis yang sama atau di hadapan musuh alam yang akan merasa begitu gelisah. Tetapi bayinya telah dilatih selama bertahun-tahun, dan ular-ular biasa tidak dapat mengalahkannya. Jadi, dia merasakan firasat di hatinya, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama. Dia langsung berlutut dan mulai mengamatinya dengan cermat. Karena dia pernah pergi, dia telah melakukan semua persiapan selama waktu ini. Itulah sebabnya dia melihat banyak sekali cacing berjajar rapat merayap turun dari tubuhnya, mengikuti bau yang dipandu olehnya dan menutupi jejak satu demi satu, seperti tinta di tanah dalam waktu singkat. Kemudian, makhluk misterius dengan cakar panjang terbentuk di tanah. Saat melihat jejak ini muncul, mata wanita ular melebar sejenak, wajahnya membeku dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Jejak ini adalah... Tiba-tiba, detak jantung wanita ular berdegup kencang. Karena ini berarti dugaannya mungkin benar. Secara naluriah, dia melihat sekeliling dengan curiga, meskipun seharusnya tidak ada orang di sekitar saat ini, dan kemudian dengan tegas mengusir serangga-serangga kecil itu. Tidak begitu tegas. Wanita ular menggelengkan kepala dengan tegas, memikirkan berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya yang telah dihabiskan oleh istana besar itu sejak berdirinya, dan telah berlangsung hampir 1000 tahun. Mereka belum pernah menemukan makhluk misterius dan kuat seperti ini, bagaimana mungkin dia dengan mudah bertemu dengannya sekarang? Dia masih perlu mencari jejak lain dengan hati-hati. Dengan berpikir seperti itu, dia mengarahkan serangga-serangga kecil untuk mengingat bau. Dan mulai mencari secara perlahan. Namun, dia tidak menyadari adanya orang lain di kegelapan. Ularwan, nama lain untuk king cobra yang elegan, Ularwan, berarti, Raja Ular. Bab 40. Makhluk diduga berdarah naga. Di sisi lain, dalam kegelapan, seorang pemuda tampan memegang dadanya, bersembunyi di balik pohon dengan wajah yang sangat terkejut. Meskipun sudah berlalu beberapa saat, wajahnya masih penuh keterkejutan, dan tentu saja ada kebahagiaan yang tak dapat disembunyikan dalam keterkejutannya. Apa yang dilihatnya? Dia adalah makhluk kuat yang keluarga kerajaan dinasti Yao besar telah mencarinya selama ribuan tahun, tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Hari ini dia ditemukan oleh Yao Zhen. Memang, tadi aku bilang ada yang aneh. Tidak kusangka malam ini mengikuti wanita ular, harta karun yang belum pernah ditemukan oleh keluarga Yao selama ribuan tahun ditemukan olehku. Sudah waktunya aku memulihkan kejayaan dinasti Yao besar selama 1000 tahun. Tidak. Mungkin ini untuk selamanya. Naga. Makhluk yang indah dan kuat. Makhluk yang mungkin mengandung darah naga akan segera muncul di depannya. Memikirkan hal ini, dia pergi dengan terburu-buru. Di pagi hari, kabut tebal perlahan-lahan menyipakkan diri.
Seorang wanita tua yang pakaiannya basah berdiri di depan pohon besar, dan dia mengelus-elus goresan di pohon dengan hati-hati. Orang ini bukan orang lain. Itu adalah wanita ular yang mencari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh serangga-serangga sepanjang malam. Pada saat ini, dia menyentuh goresan tersebut dan tidak bisa membantu berbisik pada dirinya sendiri. Benar, meskipun makhluk yang meninggalkan jejak ini bukanlah yang ada dalam legenda. Pasti ada hubungannya. Giliranku sekarang. Tunggu Daxing, ada harapan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah objek kecil mirip peluit dan memainkannya, dan setelah beberapa saat, dia melihat burung yang sangat cepat dan lincah terbang turun. Setelah memberi makan burung itu, dia mengikat gulungan kertas kecil yang sudah dia siapkan pada kaki burung tersebut. Pergi. Pergilah dan cari tempat yang kamu tuju. Jangan menyebutkan perubahan di semua pihak, saat ini adalah sisi Bai Chuan. Setelah melarikan diri sehari penuh, akhirnya dia sampai di tepi sungai. Dia menghembuskan nafas ringan, dan melihat ke belakang, tetapi untungnya tidak ada yang mengejarnya. Tapi dia tahu bahwa segera saja seseorang harus muncul. Dia melihat permukaan sungai yang baru saja mencair. Lalu melihat kotak kayu kecil dan tikus kecil di cakarannya, merasa sedikit bingung. Sekarang, meskipun dia memanfaatkan waktu luang saat melarikan diri untuk memindai ulat sutra es dari waktu ke waktu, mungkin karena sifat khusus ulat sutra es dan perbedaan ukuran yang besar di antara mereka. Kecepatan pemindaian saat ini baru mencapai 20%, tampaknya tidak mungkin baginya untuk meninggalkan tikus ini untuk sementara waktu. Tapi dalam situasi saat ini, Bai Chuan melihat kotak kayu kecil, agak ragu-ragu. Dia sudah masuk ke dalam air. Jika dia masih ingin memegangnya dengan cakarannya, maka kotak kayu kecil pasti akan terendam dalam air. Akankah terjadi sesuatu? Dan bagaimana cara membawa tikus ini? Bagaimanapun, keduanya tidak boleh terlalu jauh berpisah. Bai Chuan menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, akhirnya melihat tikus itu, dan menghela nafas di tengah kebingungannya. Meskipun sedikit tidak senang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sial, tikus ini menyebalkan. Diperkirakan ini adalah tikus pertama yang pernah duduk di punggung ular. Ya, karena Bai Chuan sudah cukup besar sekarang, karena dia khawatir kotak kayu akan terendam dalam air, dia memutuskan untuk tidak menyelam ketika masuk ke air, dan pada saat yang sama mengangkat kepalanya dan sebagian lehernya, sehingga posisi ini tidak akan basah. Kemudian dia menggigit kotak dengan mulutnya, dan tikus kecil duduk di lehernya yang lebar. Dengan cara ini, keduanya tidak terlalu jauh berpisah, dan dia juga bisa memindai beberapa kali dari waktu ke waktu. Setelah memutuskan, Bai Chuan memutuskan untuk masuk ke dalam air dan menangkap beberapa ikan untuk mengisi perutnya. Bagaimanapun, dia melarikan diri sehari penuh dan harus tetap berada di permukaan air sepanjang waktu, jadi mungkin sulit baginya untuk memiliki waktu untuk makan lagi. Dia dengan lembut meletakkan kotak kayu kecil dan tikus di tanah, dan kemudian meniru gerakan berani Zhang dengan jarinya beberapa kali, tidak peduli apakah itu mengerti atau tidak, setelah beberapa gerakan untuk membiarkannya tetap di tempat. Bai Chuan mundur perlahan, dan setelah melihat tikus tidak berlari ke segala arah tanpa izin, dia merangkak masuk ke air. Setelah masuk ke air, dia tidak langsung berburu mangsa, tapi tinggal di bawah air dan memperhatikan dingin sosok tikus di permukaan air. Begitu ada tanda-tanda kabur, dia segera akan muncul dan menangkapnya. Meskipun dia tidak berani membunuh tikus saat ini, itu tidak berarti dia tidak bisa mematahkan kaki-kakinya untuk mencegahnya melarikan diri. Setelah mengamatinya sejenak dan menemukan bahwa tikus itu benar-benar tidak berniat melarikan diri, Bai Chuan berenang menjauh mencari ikan besar. Mengapa dia melakukan ini? Tentu saja karena dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Berapa kali dia dan tikus bertemu? Dan itu hanya hewan tanpa kecerdasan, bagaimana mungkin dia mempercayai sepenuhnya padanya, rasa curiga itu wajar. Lagi pula, ini berkaitan dengan model ulat sutra es, jadi dia tidak bisa tidak peduli padanya. Dia tidak bisa mengambil risiko besar dan mencuri hal yang diperjuangkan oleh kelompok manusia. Dia mungkin akan didekati oleh orang lain kapan saja, dan akhirnya dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun selain menjadi tukang pembuat pakaian pengantin untuk orang lain. Bukankah dia akan dieksploitasi?
Tidak lama kemudian, air mulai berombak dengan ganas, seolah-olah ada beberapa makhluk raksasa yang merusak di dalamnya. Namun, tidak lama kemudian, permukaan air menjadi tenang kembali. Dengan suara gemuruh besar air pecah, seekor monster seperti naga dan ular mengangkat kepalanya keluar dari air. Dia membawa sejumlah besar air dan perlahan-lahan naik ke tepi pantai. Di bawah sepasang cakar tajamnya, dia menancapkan kepala berukuran hampir 70 cm. Ikan mas kuning. Bai Chuan pertama-tama melihat ke arah tikus setelah mendarat, dan menemukan bahwa tikus semuanya berada di dalam kotak kayu. Kemudian dia merasa lega dan mulai menarik ikan besar ke darat. Dia mengulurkan cakar tajamnya dan mulai menusuk tubuh ikan tanpa henti, merobek daging ikan satu persatu dengan suara sisik yang menggelitik. Lalu dia melemparkan sepotong ikan ke arah tikus, mengabaikannya, dan mulai menelan makanan dengan lahap. Tanpa alasan yang jelas, dia merasa bahwa efisiensi makanannya masih terlalu rendah. Sekarang dia tidak memiliki gigi tajam yang bisa langsung digigit saat makan, dan dia harus menggunakan cakarnya untuk merobek perlahan. Ini tidak masalah jika situasinya normal. Tapi ketika dibutuhkan waktu, dia menyadari bahwa itu terlalu lambat. Sepertinya evolusi gigi juga harus masuk dalam daftar prioritas. Bai Chuan berpikir diam-diam sambil makan ikan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merasa cukup kenyang, tapi pada saat ini hanya tinggal sepertiga ikan besar yang tersisa. Mengenai hal ini, Bai Chuan tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Jika situasinya normal, dia pasti akan memakannya habis. Tapi sekarang dia harus melarikan diri, jadi dia harus menjaga kondisinya yang terbaik, dan dia tidak boleh makan terlalu banyak agar tetap dalam kondisi yang optimal. Lagi pula, makhluk seperti ular akan sulit bergerak setelah kenyang. Setelah semua, dia masih belum sepenuhnya terbebas dari batasan ukuran seekor ular. Setelah kenyang dan menambahkan sedikit air, Bai Chuan mengikuti rencana yang telah direncanakan sebelumnya, menggigit kotak kayu kecil, mengambil tikus kecil, dan masuk ke dalam air. Berputar mengikuti arah aliran air. 1 jam kemudian, Zhang Bolt, seorang pria botak yang telah kembali ke bentuk tubuhnya yang normal, muncul sambil memegang benda berbentuk kompas di tangannya. Dia dengan hati-hati melihat lingkungan sekitar, dan akhirnya tiba di tepi pantai, tempat di mana tikus kecil tinggal sebelumnya. Dia melihat bangkai ikan mengambang di permukaan air yang dikepung oleh banyak ikan dan udang kecil. Dan arah kompas mengarah ke arah hilir sungai. Setelah memikirkannya dengan cermat, dia mengeluarkan peta kertas kasar dan membandingkannya beberapa kali dengan saksama. Dia menemukan bahwa ada 2 anak sungai besar di depan, satu adalah Daze dan yang lainnya adalah laut. Tidak diragukan lagi bahwa si pencuri pasti tidak masuk ke laut, karena manusia sama sekali tidak mungkin tinggal di sana. Jadi, hanya ada satu jawaban. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu dengan wajah yang tidak sedap dipandang, menggenggam tinjunya dan membuang napas perlahan. Sial! Sasaran mereka adalah Daze, yang merupakan wilayah dari sekte Feitian dan geng naga bumi. Bisakah ini ada hubungannya dengan mereka? Bab 41. Tindakan dari semua pihak, kemampuan aneh. Di atas langit, seekor falcon mungil dengan penampilan yang sedikit aneh terus melayang maju dengan bantuan angin naik di atas langit. Kadang-kadang mengibaskan sayapnya, kadang-kadang menarik sayapnya, kepala kecil terus memandangi tanah di bawahnya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Condongkan tubuhnya, dia berlari menuju kota kuno yang besar dan megah yang berdiri di atas tanah seperti raksasa. Tiandu, ibu kota besar dinasti Youo besar yang telah bertahan ribuan tahun. Pada saat ini, adalah saat tersibuk dalam sehari. Ada banyak lalu lintas, orang datang dan pergi, dan ada derasnya tangisan dari berbagai macam suara, sebuah pemandangan yang sedang berkembang. Tidak lama kemudian, falcon khusus ini turun ke arah pusat ibu kota, yaitu kota dalam yang megah yang berdiri di titik tertinggi, dan akhirnya menghilang dalam sebuah kota. Palm Tianfu, di lingkungan yang redup, sebuah lilin perlahan-lahan menyala. Duduk dengan bersila di ruangan itu adalah seorang pria tua yang sangat aneh, dengan tubuh yang kurus, 2 pasang mata di wajahnya, dan rambut putih yang tidak menyerupai tekstur rambut manusia, hanya acak-acakan saja. Jika bukan karena dadanya yang tipis masih naik turun sedikit, orang bahkan akan meragukan apakah dia sudah mati. Tiba-tiba dia perlahan-lahan membuka kedua pasang mata yang berkabut itu, dan suara serak terdengar di ruangan yang sepi dan redup, "Adakah berita lagi?"
Tidak lama setelah suara itu terdengar nyanyian burung ringan, menyebabkan lilin bergetar. Swos! Suara kecil muncul, itu adalah seutas rambut yang sangat kuat. Tidak, itu adalah seutas rambut di kepala orang tua itu. Saya melihat bahwa untaian rambut ini terbang naik seperti ular hidup, dan dengan beberapa kali ayunan mengikat pelaku nyanyian burung. Kemudian ia menyusut dengan cepat, dan akhirnya jatuh dengan lembut ke dalam genggaman tangan tua itu. Pada saat ini, si pria tua perlahan-lahan melepaskan falcon yang penampilannya agak aneh ini, menarik selembar kertas dari kakinya, lalu mengayunkan tangannya. Dengan terburu-buru, burung yang ketakutan itu terbang menjauh. Si pria tua itu tersenyum ringan, lalu membuka kertas dan membacanya dengan seksama. Setelah lama berpikir, ia berkata, apakah ini makhluk lain yang dicurigai membawa darah naga? Sungguh mengada-ngada, tidak masalah, terserah padamu. Si pria tua menggelengkan kepala sedikit acuh tak acuh, lalu mengabaikannya dan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, ini bukan kali pertama ia melihat berita semacam ini. Dapat dikatakan bahwa sejak ia menjadi kepala Sang Tianmen Shan ketika ia muda, ia telah melihat berita semacam ini tanpa henti. Tapi selama bertahun-tahun, dari hidupnya yang muda dan bertenaga hingga usia tua, ia belum pernah melihat makhluk nyata dengan darah naga. Belum lagi dirinya, dinasti Youo besar bahkan belum pernah menemukan naga nyata selama ribuan tahun. Jika bukan karena Kaisar pendiri Youo Taizu yang meninggalkan catatan tentang naga di bukunya, menyebutnya sebagai makhluk paling sempurna, mungkin sedikit orang yang menganggapnya serius. Oleh karena itu, pria tua itu sudah kehilangan harapan. Biasanya berita semacam ini tidak harus mengkhawatirkannya, tapi sekarang bisa mencapainya. Tetapi orang yang mengirim pesan ini agak istimewa dan memiliki hubungan luar biasa dengannya. Tak apa, orang muda selalu membutuhkan sedikit semangat, biarkan dia bermain-main. Pandangan empat mata pria tua itu penuh dengan kebaikan. Tak lama setelah pria tua itu membuat keputusan, sebuah perintah rahasia juga diberikan. Di sisi lain, di Kabupaten Ping'an, di sebuah ruang rahasia. Semuanya, menurut kalian berita ini benar? Suara yang tebal dan mantap terdengar. Informasi ini dikirim oleh Nyonya Ular. Aku sudah bekerja dengan Nyonya Ular selama bertahun-tahun. Aku mengenalnya dengan baik, dan aku tidak akan melakukan sesuatu yang besar seperti membesar-besarkan fakta untuk menipu. Suara lain menjawab, lalu mengubah nada, namun, aku juga meragukan berita ini. Mungkin Nyonya Ular sendiri tertipu dan melakukan kesalahan? Tidak, Nyonya Ular paling mengenal makhluk-makhluk ini di antara kita. Banyak saudara bisa mencapai kemajuan berkat ramuan miliknya, jadi mungkin faktanya benar. Begitu suara itu selesai, ada yang mempertanyakan, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku mengakui bahwa Nyonya Ular memang kuat dan telah banyak membantu saudara-saudara, dan aku juga mengaguminya. Tapi butuh ribuan tahun bagi Dayo untuk menemukannya. Bagaimana mungkin sekarang bisa? Apakah dia menemukannya hanya dengan mengandalkan Nyonya Ular saja? Aku takut ini bukan sesuatu yang sengaja dilepaskan oleh Dayo, setelah semua kita telah menjadi mata-mata di mata Dayo sejak kejadian di Hedong. Tiba-tiba, setelah orang pertama berbicara, berbagai diskusi juga terdengar, yang sangat beragam. Diam! Suara yang keras dan kasar tiba-tiba terdengar, membingungkan semua orang yang hadir. Apa gunanya bicara di sini? Cukup tanyakan, apakah kita harus mengirim beberapa orang? Pada awalnya, suara itu hening untuk beberapa saat. Baiklah, aku tahu betul seperti apa dia, dan jika aku tidak pergi, sekali berita ini benar, tidak akan sia-sia bagi Dayo, dan kita akan benar-benar tak berdaya untuk melawan. Tapi jika kita pergi, aku takut semua saudara akan terjebak di dalam. Bagaimana kalau begini, mari kita kirim beberapa orang yang lebih cerdas untuk menyelidiki situasi terlebih dahulu, lalu kita putuskan apa yang harus dilakukan. Begitulah baiklah. Aku pikir itu masuk akal. Pada saat itu, Bai Chuan masih tidak tahu bahwa ia baru saja mengambil sebuah kotak kayu kecil secara sembunyi-sembunyi dan menyebabkan begitu banyak masalah. Tentu saja, bahkan jika ia tahu, ia tidak akan menyesalinya. Sejak saat ia memutuskan, ia sudah mempertimbangkan skenario terburuk. Tidak, saat ini, ia bekerja keras untuk masuk ke laut. Saat itu sudah hari ketiga Bai Chuan masuk ke sungai besar dan mengapung mengikuti arus. Dan pada hari ini, akhirnya ia berhasil memindai dan menganalisis seluruh tubuh ulat sutera es.
Namun, kemampuan yang ditunjukkan oleh model ini agak aneh. Ras, ulat sutera, ulat es darah dingin. Kemampuan, berputar kokon LV2, simbiosis LV2, codophilia, metamorfosis LV1, pergantian kulit hipnotis LV1. Di atas adalah kemampuan yang dipindai oleh Bai Chuan. Pada permukaannya, bisa dikatakan bahwa kemampuan ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan yang ditunjukkannya, dan deskripsi kemampuan tersebut tidak memiliki instruksi khusus yang relevan. Bisa dikatakan bahwa terlihat seperti hewan kecil biasa. Tapi makhluk kecil seperti itu bisa melepaskan serangan es yang membuatnya agak takut. Hal ini membuat Bai Chuan bingung. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit curiga adalah kemampuan simbiosis LV2, Cold Love, karena kemampuan itu satu-satunya yang sedikit berhubungan dengan es. Simbiosis LV2, hiperfilik memungkinkan inang hidup dalam simbiosis dengan organisme lain. Tetapi jika kemampuan ini benar, ia selalu merasa ada sesuatu yang salah, karena kemampuan simbiosis, ia hampir mirip dengan yang ditemukan pada tikus pada awalnya, dan hewan lain juga memiliki kemampuan ini. Bisa dikatakan sebagai kemampuan yang relatif umum, satu-satunya hal yang membuat orang agak aneh adalah label di belakangnya. Hal ini membuat Bai Chuan sedikit curiga, apakah ini adalah spesies khusus yang muncul hanya setelah kemampuan ini mengalami mutasi? Atau mungkin kekuatan es ini? Memikirkan suatu titik, Bai Chuan ragu. Tanpa disadari, ia tidak bisa menerimanya, mungkin apa yang ia inginkan lebih adalah jenis kekuatan ajaib. Kekuatan spiritual, atau bahkan kekuatan internal yang muncul dalam film dan acara TV di kehidupan sebelumnya. Ah, lupakan saja. Sebelum segalanya diuji dan diverifikasi, lebih baik jangan membuat kesimpulan terburu-buru. Jadi, ia memutuskan untuk mencari posisi untuk memperkuat kemampuan ini terlebih dahulu, dan menggunakan pengalamannya sendiri untuk menguji apakah itu benar atau tidak. Ia melihat lingkungan sekitar, dan sekarang ia tidak tahu di mana ia berada, tetapi ia tahu satu hal, yaitu semua sungai yang lebih besar pada dasarnya terhubung dengan laut. Seperti pepatah mengatakan, luaskan pandangan dan kesempatan akan muncul. Ia yakin bahwa selama ia mengikuti arah sungai, pasti akan bisa masuk ke laut. Tetapi sekarang, sudah waktunya baginya untuk keluar dari air dulu. Chapter 42. Buaya terlihat di perjalanan. Selama hampir 3 hari ini, Bai Chuan belum banyak makan. Dalam beberapa hari terakhir, demi terburu-buru dan menghindari kejaran, dia tidak sengaja menangkap makanan di sepanjang jalan, dan kadang-kadang menemui ikan kecil dan ular di tepi sungai untuk dimakan. Namun, itu tidak cukup untuk memenuhi rongga giginya. Bukan hanya dia, bahkan si tikus kecil hampir kelaparan, dan situasi spesifik ulat sutra es yang terkunci dalam kotak kayu kecil juga masih belum diketahui, tapi Bai Chuan mengharapkan bahwa situasinya tidak akan jauh lebih baik. Makhluk hidup tentu saja perlu makan dan suplemen, bukan, bahkan jika dapat menyerap energi matahari. Energi tersebut pasti akan dilepaskan untuk menerangi matahari. Satu-satunya yang pasti adalah ulat sutra es masih hidup, karena setiap kali jaraknya jauh dari tikus kecil, kotak kayu kecil akan bergetar tak henti-hentinya. Selain itu, dia juga perlu mencari posisi yang lebih baik untuk mulai mengembangkan kemampuan. Sambil memikirkannya, Bai Chuan keluar dari air lagi, meletakkan tikus kecil lagi, dan memberikan kotak kayu kecil kepadanya. Sekarang Bai Chuan tidak terlalu takut. Tikus lari dengan sesuatu, karena dia sudah mendapatkan model kemampuan paling penting saat ini. Bahkan jika tikus itu lari, dia sama sekali tidak panik, tentu saja. Dia tidak bisa berbicara begitu penuh percaya diri, karena kemampuan model yang dianalisis oleh pemindaian ini agak aneh. Maka jika tidak perlu, bijaksana, Bai Chuan masih ingin menyimpan kedua bocah kecil ini, dan memutuskan bagaimana cara menghadapinya setelah dia selesai memperkuat kemampuannya. Setelah meletakkan tikus untuk bersembunyi di lubang pohon yang tersembunyi, dia tenggelam ke dalam air dan hilang perlahan-lahan di bawah percikan air. Memasuki kembali dalam air yang akrab, Bai Chuan pertama-tama diam-diam melihat situasi di bawah air, lalu melepaskan arus listrik dengan perlahan namun lemah. Ini adalah kemampuan yang ia pelajari tanpa guru sejak ia belajar kemampuan menghasilkan listrik, deteksi arus listrik. Tentu saja, berbicara tentang kemampuan, menurut pandangan Bai Chuan, lebih seperti penggunaan dangkal dari kemampuan menghasilkan listrik, sebuah keterampilan yang hanya dapat diwujudkan di dalam air. Prinsipnya adalah menggunakan konduktivitas superior dari arus di dalam air,
sehingga dapat mewujudkan pelepasan terus-menerus dari arus lemah yang berpusat pada dirinya sendiri untuk merasakan apakah ada rintangan dan keberadaan makhluk di sekitar. Karena perubahan yang dihasilkan oleh arus yang melewati makhluk hidup berbeda dari perubahan yang dihasilkan oleh melewati benda mati di lingkungan sekitar, jadi kemampuan ini hanya dapat diwujudkan di dalam air. Tentu saja, ketika sampai pada ini, harus disebutkan kapasitas pembangkitan listrik yang ditingkatkan oleh Bai Chuan. Pertama-tama, kemampuan yang dia tingkatkan tidak seperti dunia kultivasi dewa dan dunia lain yang dia kenal dalam kehidupan sebelumnya. Dia dapat memanipulasi arus listrik sesuai keinginannya dan mengubahnya sesuai keinginannya, karena sumber kemampuannya berasal dari sidat listrik. Cara dia menciptakan arus listrik juga secara ilmiah masuk akal. Pembangkitan arus listrik di tubuhnya adalah melalui kontraksi otot pembangkit tenaga khususnya sendiri, dan otot-otot tipis ini, yang mirip dengan baterai kecil, dihubungkan secara seri satu persatu, sehingga mengumpulkan energi listrik dengan tegangan dan arus individu kecil menjadi satu kesatuan dan mengubahnya menjadi serangan arus tinggi yang mengamuk. Jadi dia hanya bisa melakukan pelepasan sederhana, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Paling banyak, dia bisa mengendalikan posisi sirkuit dan memperbaiki posisi di mana serangan arus listrik dikirimkan, dan itulah sebabnya mengapa setiap kali dia menggunakan kemampuan pembangkitan listrik untuk menyerang, dia menggunakan cakarnya untuk membawa serangan arus listrik, karena ini adalah pilihan terbaik saat ini. Tentu saja, sebenarnya, dia juga bisa membawa arus listrik di seluruh tubuhnya tanpa perbedaan, tetapi ini hanya akan menyakiti musuh 1000 dan merugikan diri sendiri 800, yang tidak sepadan. Jadi, setelah memperkuat kapasitas pembangkitan listrik ini, Bai Chuan bertanya-tanya, apakah ada cara bagi dirinya untuk secara bebas mengendalikan arus? Sayangnya, dengan pengetahuan dan akumulasi kemampuannya yang saat ini kurang, dia belum menemukan solusi yang lebih baik. Yuyo mendesah. Bai Chuan, yang adalah seorang brengsek, berkata bahwa dia masih perlu melanjutkan studinya dan bekerja keras. Menggelengkan kepalanya, dia berenang ke arah mangsa besar yang terdeteksi oleh arus. Bai Chuan, yang tetap berada dalam mode menyamar. Sepanjang jalan, berenang dengan cepat di dasar sungai, meskipun kemampuan tak terlihat tidak terlalu efektif di bawah air, karena banyak makhluk bawah air dapat mendeteksi perubahan aliran air. Namun, Bai Chuan berkata bahwa kemampuan ini seperti berada dalam keadaan pasif. Tidak perlu menggunakannya dengan sia-sia. Bagaimanapun, tidak ada kerugian, dan sedikit efek lebih baik. Tak lama kemudian, dia berenang beberapa ratus meter jauhnya, dan tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi hebat di air jauh. Mata Bai Chuan terpaku, dan dia memalingkan kepalanya untuk melihat, dengan cermat merasakan kondisi aliran air. Setelah beberapa saat, kilatan pemahaman melintas di matanya, dan dia mengerti apa yang terjadi. Predator buas apa yang berburu di bawah air. Jadi, pergi atau tidak, dia memikirkannya, dan memutuskan untuk pergi dan melihat. Siapa tahu dia bisa mengejar kelemahan. Sekarang dia benar-benar tidak memiliki banyak hewan yang membutuhkan. Berpikir tentang ini, dia mengayun tubuh ularnya yang ramping dan berenang ke arah gelombang. Tak lama kemudian, dia sampai di sekitar fluktuasi hebat di arus, yaitu, dia mendekati daerah air dangkal di pantai. Setelah melihat lebih dekat, Bai Chuan tersenyum. Bukankah ini teman lamanya, buaya? Bai Chuan teringat lagi akan masa hujan dan banjir awal. Hampir saja dia digigit dua oleh makhluk besar di bawah air ini, bahkan beberapa saat terbayang-bayang psikologis di bawah air. Tapi buaya ini seharusnya bukanlah yang menyerangnya pada awalnya, karena ukuran buaya ini sudah mendekati 1,7 meter panjangnya, dan seluruh tubuhnya berwarna coklat, yang agak mirip dengan caiman yang dikenal oleh Shirakawa. Yang menyergapnya sebelumnya adalah buaya yang mirip dengan buaya Cina tapi berukuran 2 meter. Benar, dunia ini begitu luas. Bagaimana dia bisa berlari begitu jauh dan masih bertemu buaya waktu itu? Bukanlah ini lelucon. Saat ini, buaya itu sedang menggigit seekor monyet kecil dengan tungkai ramping, bulu warna coklat di seluruh tubuhnya, dan mahkota rambut di bagian atas kepalanya, mencoba menariknya sepenuhnya ke dalam air. Gerakan besar yang dirasakan Bai Chuan sebelumnya disebabkan oleh perjuangan liar monyet ekor panjang yang digigit oleh buaya ini. Anehnya, monyet ekor panjang ini bukankah seharusnya tinggal di pepohonan? Bagaimana bisa digigit oleh buaya di dalam air?
Bai Chuan memikirkannya dengan kebingungan, sampai dia melihat sekitar lingkungan sekitarnya dan melihat cabang pohon yang hampir tergantung ke air tidak jauh dari tempatnya berada, lalu dia tiba-tiba menyadari, dia menatap buaya di kejauhan untuk beberapa saat. Pada saat ini, monyet ekor panjang telah tenggelam sepenuhnya, dan buaya itu akan menariknya kembali ke darat untuk dimakan, jadi apakah dia akan pergi? Pada saat ini, Bai Chuan merasa takut dan ingin mencobanya. Dia tak hanya takut akan kekuatannya, rahang besar yang menakutkan, tetapi juga ingin mencoba apakah dia bisa membunuhnya dan mendapatkan model kemampuannya, mungkin karena dia memiliki senjata tajam di tubuhnya. Dia bersedia untuk membunuhnya. Sekarang, ketika Bai Chuan bertemu dengan hewan-hewan terkenal dan kuat, pikiran pertamanya bukan lagi untuk mundur, tapi untuk menyentuh mereka dan mendapatkan model kemampuan mereka. Setelah berpikir sejenak, Bai Chuan melihat tubuhnya yang besar, sepanjang 6,7 meter, sekitar sebesar pinggang orang dewasa, dengan sisi keras yang memancarkan tekstur logam, dan sepasang cakar tajam di bawahnya, sebagai kemampuan. Lalu dia melihat lagi, panjang sisi lawannya hanya 1,7 meter, dan kemudian memikirkan kelemahan nyata dan tak tertandingi dari buaya yang dikenal dalam kehidupan sebelumnya. Ini benar-benar aman untuk disentuh. Bab 43 Raja dan Bawahannya. Sifat Bai Chuan adalah jenis orang yang entah dia melakukannya, atau dia tidak ragu lagi setelah membuat keputusan. Sekarang dia sudah memutuskan. Saat berikutnya dia melihat mata buaya, ada pandangan garang di matanya, dia segera melambat. Dan pada saat yang sama berusaha semaksimal mungkin untuk mensimulasikan lingkungan sekitar. Alasan ini karena Bai Chuan tahu bahwa makhluk seperti buaya tidak terlalu peka terhadap gerakan air, dan selama dia mengurangi fluktuasi dan menambahkan ketidakterlihatan, dia dapat sepenuhnya menyerang buaya ini lebih dulu, tapi dia harus bergegas, karena buaya hampir mendarat, dan tidak mudah untuk menyusup di tepi, saat dia hampir mengucapkan kata-kata itu. Mata Bai Chuan menyala saat melihat buaya berbalik dengan punggung menghadap ke tepi dan mulai makan, mungkin karena keyakinan yang diberikan oleh penguasa sungai. Ia berani berpaling ke tepi sungai untuk makan. Bukankah ini memberinya peluang yang sangat baik? Oleh karena itu, Bai Chuan memanfaatkan celah ini untuk dengan diam-diam mendekati tepi dari belakang buaya. Kemudian, dia berhenti bergerak, dan mengamati gerakan buaya dengan berkedip nafasnya, hingga ini saatnya, Bai Chuan, yang selama ini telah memperhatikannya, menatapnya sejenak setelah melihat buaya menelan potongan daging itu lagi, melepaskan. Dalam sekejap, Bai Chuan meluncur keluar dengan kekuatan eksplosif yang kuat ini. Membuka rahang ular besar yang besar, dan mengarahkan ke mulut besar yang tertutup rapat milik buaya. Dalam sekejap, dia menggigit mulut besar buaya dengan gaya dampak yang besar, dan pada saat ini suara besar dari air yang pecah baru saja terdengar. Tanpa menunggu buaya bereaksi, sambil keduanya berguling karena kekuatan besar, tubuh ularnya yang fleksibel dan lentur dengan cepat mengikuti, dan mulai membungkus leher, tungkai depan, dan perut buaya dari leher ke bawah, hingga bertemu dengan usaha kecil yang berjuang dengan naik turun. Sayangnya sudah terlambat. Tidak lama kemudian, di tanah dekat tepi, terlihat dua makhluk besar terjerat bersama. Monster mirip naga dengan tubuh ular yang kuat mengikat erat buaya overlord air berukuran 2 meter dengan tubuhnya yang ramping. Pada saat ini, Bai Chuan sangat gembira saat mengetahui bahwa serangannya berhasil, dan kemudian mulai merapatkan tubuhnya sedikit demi sedikit dengan perlahan namun pasti. Mencoba menekan ruang hidup mangsa sedikit demi sedikit. Saat itu, buaya akhirnya bereaksi, dan mulutnya yang sempit dan berbahaya hampir terbuka lebar untuk menggigit dengan ganas, tetapi sama sekali tidak bergerak. Buaya itu bingung. Apa yang terjadi? Mengapa dia tidak bisa membuka mulutnya? Senjata terbesarnya telah dikendalikan, dan insting biologis dalam gelap memberitahu bahwa bahaya sedang datang. Buaya itu mulai berjuang dengan gila-gilaan, mencoba menggoyangkan tubuhnya ke kiri dan kanan, tetapi hanya memberi ular kesempatan untuk semakin mengencangkan dan memperlebar ruang geraknya. Tidak dapat digoyangkan ke kiri dan kanan, buaya itu mulai mencoba melakukan putaran kematian lagi. Namun, masih sama sekali tidak bergerak, karena Bai Chuan telah mengikatnya hingga mati. Bagaimana mungkin buaya itu berjuang lagi? Ini adalah mengetahui cara berpikir dan juga mengetahui keuntungan besar yang diakibatkan oleh kelemahan buaya. Selama kesenjangan antara keduanya tidak terlalu besar, selama Anda diidentifikasi sebagai kelemahan fatal, maka Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak peduli seberapa kuat Anda,
Tidak peduli seberapa tak terkalahkan Anda, selama Anda memiliki kelemahan yang jelas dan tak terbandingkan, Anda tidak dapat melarikan diri dari ditangkap dan dibunuh oleh makhluk yang cerdas. Ketika buaya tidak bisa menggunakan 3 sumbu, kematiannya sudah dijadwalkan. Anda harus tahu bahwa Bai Chuan tidak hanya memiliki kemampuan seekor ular piton, kemudian akan ada 2 suara, buaya itu menatap, dan 4 cakarnya berkedip-kedip dengan gila. Tidak lama kemudian, gumpalan darah cerah dan tajam mengalir keluar, merah mengotori tanah. Pada saat ini, Bai Chuan dengan santai menarik keluar cakarnya yang tajam, lalu menusukkan lagi dengan keras. Suara seperti suara kain yang dirobek-robek mulai bergema di tepi sungai, dan setiap suara disertai dengan suara air. Itu darah. Itu adalah darah yang dibawa keluar oleh cakar tajam. Darah mengalir lebih cepat dan cepat, perlahan-lahan mengotori tanah menjadi merah, dan menyebar ke dalam air seiring dengan kemiringan, sehingga permukaan sungai berubah merah, dan berbagai ikan dan udang keluar untuk memakannya, ditemani rasa sakit hebat. Perjuangan dan perlawanan buaya menjadi semakin lemah, dan strangulasi menjadi semakin mudah. Ada suara retak tulang yang renyah, itu adalah tulang-tulang cakar depan. Buaya yang patah, dalam serangkaian reaksi berantai ini. Buaya itu perlahan-lahan menjadi lemah dan berjuang, dan akhirnya ada suara retakan besar. Buaya berukuran 1,7 meter ini sepenuhnya disembelih oleh Bai Chuan, dan sekelompok jeroan panas mengalir keluar dengan bunyi, "Poof." Pada saat ini, Bai Chuan perlahan melepaskan tubuh yang terikat, dan diam-diam melihat buaya yang mati, merasa sedikit bingung. Tampaknya ini adalah pertama kalinya dia berhasil mengalahkan penguasa ekologi secara langsung tanpa menggunakan racun terbaiknya. Meskipun dia sudah menebak hasilnya sebelumnya, ketika adegan ini benar-benar terjadi, Bai Chuan masih tidak bisa mempercayainya. Setelah terdiam sejenak, Bai Chuan kembali kepikiran, mengangkat kepala ularnya tinggi-tinggi dan melihat langit, lalu tertawa diam-diam. Pada saat ini, mungkin dia tertawa pada dirinya sendiri karena terlalu kurang percaya diri, atau mungkin dia tertawa pada bagaimana dia akhirnya tumbuh menjadi titik ini, atau mungkin dia tertawa pada seberapa menakutkan kekuatan yang dimilikinya sekarang. Tentu saja, mungkin juga hanya ingin tertawa. Siapa yang tahu, untuk bahagia dalam hidup adalah bersenang-senang. Setelah lama, dia kembali menundukkan kepalanya dan melirik berbagai pemangsa yang mengintai di sekitarnya tanpa sadar. Jejak rasa merendahkan diri berkedip di matanya, dan dia tidak peduli tentang kedatangan mereka. Mungkin mereka berpikir mereka bersembunyi dengan sangat dalam, tapi mereka tidak tahu bahwa di matanya, itu secerah dan menyilaukan seperti nyala api di tengah malam. Tinggal menonton, dia akan melihat siapa yang berani maju untuk mencuri makanan melebihi kemampuan mereka. Bahkan jika mereka semua berasumsi berbahaya pada saat ini, Bai Chuan tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Toh, di belakangnya ada sungai yang lebar dan tak terduga. Apa yang dia takuti? Paling buruk, dia akan terjun ke air dan mendekati dari jauh untuk serangan dan membunuh mereka satu persatu. Dengan pikiran ini, Bai Chuan menggaruk daging buaya dengan cakar satu persatu, membawa potongan makanan lezat satu demi satu, dan dengan anggun mengangkat leher rampingnya untuk menelan gumpalan makanan lembut dan lembut. Darah terus mengalir, dan menyemprotkan tanah sekitarnya seiring dengan cakar Bai Chuan, dan bau yang menusuk hidung mulai menyelimuti ruang ini. Binatang-binatang lapar di sekitar sangat bersemangat dan mata mereka merah karena kelaparan, tetapi tidak ada yang berani keluar. Pada saat ini, dia seperti seorang raja yang sombong makan dengan anggun dan perlahan di depan istananya, sementara binatang-binatang lapar di sekitarnya adalah bawahannya. Seekor kucing hutan ramping dan fleksibel dengan tubuh berwarna coklat kekuningan dan lingkaran hitam di ujung kaki tidak tahan melompat keluar. Kucing itu membungkukkan tubuh ringan dan melompat maju. Refleks tinggi yang alami karena kucing membuatnya berani meraih makanan di depan seekor ular karena kelaparan. Namun, melihat ini, Bai Chuan hanya melempar pandangan padanya. Dan gerakan cakar kanannya yang meraih daging sama sekali tidak kacau, dan dia terus memberikannya ke mulutnya. Cakar kirinya diangkat, dan arus listrik energi tinggi yang tidak terlihat langsung melingkari cakarnya, dan dengan cepat digunakan untuk menyerang kucing hutan yang menyerang. Awe, jeritan nyaring terdengar, disertai dengan bau rambut terbakar. Kucing hutan itu terhuyung-huyung mundur, matanya yang emas dan pupilnya yang hitam penuh dengan rasa sakit, akhirnya mundur. Dengan wajah enggan, jika seseorang melihat dengan cermat pada saat ini, mereka dapat menemukan bahwa kaki depan samping kucing hutan ini kehilangan sepotong daging dan darah.
Tentu saja, di mana letaknya potongan daging dan darah tersebut, ia berbaring dengan tenang di cakar Bai Chuan dengan bulu. Pada saat berikutnya, Bai Chuan menelannya dengan satu tegukan. Bab 44 Momen yang menegangkan. Setelah 1 jam berlalu, Bai Chuan yang kenyang dengan makanan menggenggam gumpalan besar daging segar dan memulai perjalanan kembali. Sudah 1 jam sejak dia pergi, jadi tikus kecil pasti kelaparan. Bai Chuan merasa sedikit senang saat memikirkan makhluk kecil itu yang penuh semangat namun sangat pemalu. Beberapa hari terakhir, sejak dia membawa benda kecil itu ke dalam air, tikus kecil itu sangat ketakutan sehingga memeluk cakar kecilnya dan gemetar. Mengira bahwa dia akan membunuhnya. Setelah berinteraksi dengannya secara perlahan, dan menyadari bahwa dia tidak berniat begitu, ia perlahan-lahan menjadi lebih rileks. Untungnya, jika suasana hatinya berubah sedikit lebih intens, terutama yang negatif, makhluk kecil ini akan ketakutan dan berlari mundur dengan panik. Tampaknya ia bisa merasakan baik dan buruknya emosi Bai Chuan ketika itu lebih intens, yang agak ajaib. Awalnya, Bai Chuan tidak memperhatikannya sampai suatu saat, benda kecil itu tidak sengaja menumpahkan beberapa tetes air seni di sisiknya, yang membuatnya kesal dan ingin membuangnya. Untungnya, dia berpikir dengan bijak pada saat itu, pemindaian cacing salju masih membutuhkan benda ini, jadi dia menahannya. Ternyata, benda kecil ini menyadari hal itu, dan itu tidak pernah terjadi lagi sejak saat itu. Setiap kali dia pergi, ia menunggu sampai Bai Chuan berburu mangsa atau mulai makan, lalu ia pergi ke darat dan menanganinya sendiri. Awalnya, dia bingung apakah tikus itu sakit, dan hampir kabur dengan kotak kecil itu, dan hampir melompat dan mengambilnya. Namun, setelah diamati dengan seksama, ia menyadari bahwa itu diam-diam kecil. Harus dikatakan bahwa benda kecil ini mungkin sudah bersama manusia untuk waktu yang lama, atau setelah pelatihan khusus, ia memang sedikit pandai dalam menyenangkan orang lain. Sayang sekali bahwa ini sepertinya tidak dianggap sebagai kemampuan, seperti deteksi arus listriknya, yang istimewa dan tidak ditampilkan di panel. Mengingat pengalaman beberapa hari terakhir, Bai Chuan juga tersenyum dengan penuh pengertian, menyipitkan mata ular tajamnya. Dia melirik potongan besar daging segar yang tengah digigitnya, pasti cukup untuk diberikan kepada benda kecil itu untuk beberapa hari. Tak lama kemudian, Bai Chuan kembali ke tempat dia masuk ke dalam air sebelumnya, menundukkan kepalanya dan menyerahkan daging buaya yang masih ada di mulutnya ke cakarnya. Ketika otot kuat di bawah tubuhnya ditarik, sisik perutnya dipindahkan dengan rapi, dan seluruh tubuh ular itu berenang menuju lubang pohon dengan lancar. Saat Bai Chuan pulang dengan beban makanan penuh dengan suasana hati yang bahagia, tiba-tiba dia terkejut dan menghentikan pergerakan tubuh ularnya, karena dia sepertinya telah menyadari ada sesuatu yang salah. Lidah ular yang ramping dilontarkan, lalu berayun naik turun dengan cepat, menangkap molekul bau di udara. Ya, bau di sekitar sepertinya sedikit lebih lemah. Dan bau yang dimiliki oleh tikus itu jauh lebih lemah. Tiba-tiba, dia sepertinya telah teringat sesuatu, tubuhnya meledak menuju lubang pohon, dan pada saat yang sama, sepasang mata tajam terus melihat sekeliling. Tak lama kemudian, dia menghentikan pergerakan tubuh ularnya lagi, dan tubuh ular itu berbalik ke samping dan terbang keluar. Karena dia melihat seekor ular tanpa tanda-tanda kehidupan menelan tikus hidup-hidup, dan moncong ular itu, yang dibengkokkan hingga lebih dari 90 derajat, tengah menelan mangsanya secara perlahan. Tentu saja, itu bukan hal yang penting. Hal yang penting adalah mangsa itu adalah tikus. Itu adalah tikus yang akrab baginya. Pada saat ini, benda kecil berada dalam keadaan mengerikan, terselip perlahan oleh ciuman ular. Tetapi meskipun sebagian besar telah ditelan oleh ular itu, bahkan kaki belakangnya telah menghilang di dalam ciuman ular. Kedua cakar kecilnya masih menggenggam erat kotak kayu kecil, dan sesekali ia merengek, membuktikan bahwa ia belum mati. Dan berkat kotak kayu kecil, tikus itu tidak sepenuhnya ditelan sekarang. Meski begitu, kotak kayu itu sepertinya hampir pecah, seakan-akan segera terbuka. Sekali kotak kayu pecah dan tikus mati, tempat ini akan menghadapi gelombang dingin yang hebat. Tak ada waktu untuk memikirkan mengapa tikus itu bisa bertahan sendirian hingga akhir musim dingin selama banjir. Dan mengapa tikus kecil yang sangat gemuk ketika Zhang Boldli menemukannya di alam liar bisa jadi mangsa seekor ular kecil. Pupil ular Bai Chuan terbuka lebar, matanya penuh dengan niat membunuh. Bagaimana berani seekor ular biasa berani mencuri benda darinya?
tubuh ular meledak dengan kecepatan tercepat yang pernah ada, dan dalam beberapa saat, tiba di posisi ular kecil seperti anak panah yang mengalir, lalu dengan cepat melambat, saat sampai pada ular kecil. Dampak dari ledakan sudah hilang, hanya hembusan angin dengan bau tak terelakkan dari Bai Chuan setelah makan membuktikan seberapa cepatnya dia sebelumnya, bayangan datang. Dan itu adalah bayangan yang besar, datang dengan angin yang kuat, dan datang dengan sekejap. Ini tak dapat tidak mengagetkan ular kecil yang sedang menelan, tubuhnya membeku dalam perangkapan, dan kepala ular itu baru saja berbalik ketika tubuhnya berputar. Dan dengan putaran seperti itu, matanya menatap ke arah angin busuk yang datang. Pada saat ini, ular kecil tak dapat menghindari kebingungannya, karena pemilik bayangan itu masuk ke dunia hitam dan putihnya begitu tidak masuk akal, leher yang ramping dan licin seperti jubah raja, dan sepasang tonjolan yang luar biasa tinggi berada di ciuman ular yang tinggi dan ganas. Matanya tinggi di atas, tajam seperti mata musuh alaminya. Pada saat ini, matanya penuh dengan niat membunuh ke arahnya. Pada saat ini, meskipun surat ularnya tidak dapat menangkap bau karena makan, insting ular yang tak terlihat juga memungkinkannya menerima feromon dari sesama jenisnya, itu berasal dari Raja Ular, amarah dari 10.000 ular, yang dikenal sebagai ular jahat di antara ular dan Raja Ular berbisa. Sejenak, meskipun tidak ada kecerdasan, otak kecil ular kecil itu membuatnya memahami situasi saat ini. Ia telah menghina sang raja, dan amarah seorang raja akan segera datang, pemicu bawah sadar. Naluri membuatnya mencoba meludahkan mangsa di tempat. Namun, gerakan gemetar ini membuat Bai Chuan merasa jijik. Gerakan ini terlalu jelek. Dia melihat tikus kecil yang sepertinya telah menyadari kedatangannya dan menggeram sedikit, dan mendesah pelan di hatinya. Meraih cakar tajam dan mengangkat ular kecil itu, lalu dengan hati-hati memegang cakar yang besar dan tajam dibandingkan dengan dua cakar, dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut samping ular kecil. Dengan sekali tarikan ringan, cakar tajam itu seperti pisau yang sangat tajam memotong selembar kertas putih, dan menggoreskannya dari awal hingga akhir tanpa merasa ada tahanan sama sekali. Setelah itu, Bai Chuan dengan lembut memegang benda kecil itu. Pada saat ini, bulu lembutnya menjadi basah, dan dengan darah yang sedikit menetes dari anggota tubuh belakangnya, ia terlihat sangat kasihan. Pada saat ini, tanpa ada benda berat yang menekannya, tikus kecil itu tampak sedikit lega, dengan mata hitam kecil yang samar-samar terbuka. Sepasang cakar kecil gemetar mengangkat kotak kayu kecil yang telah dipegang erat di pangkuannya, dan menyerahkannya kepadanya dengan ekspresi menggoda di wajahnya. Tindakan ini telah berlangsung beberapa saat, dan ini bukan kali pertama yang dilakukannya. Di otak kecilnya yang dangkal, ia samar-samar mengingat bahwa sejak mereka melarikan diri, setiap kali mereka berlabuh untuk makan, kotak kayu kecil itu diserahkan untuk dijaga. Setiap kali mereka selesai makan dengan terburu-buru, ular besar itu akan mengembalikan kotak kayu itu kepadanya. Dan kemudian membawanya untuk terus berlari ke dalam air. Tidak diragukan lagi, benda ini sangat penting bagi ular besar ini, bahkan jika ia tidak mengerti, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, karena ini adalah kedua kali ada yang baik padanya setelah bertemu dengan pertapa itu, kali ini juga tidak akan ada pengecualian. Bab 45 Nasib ditentukan oleh kehidupan atau kematian. Melihat ini, Bai Chuan terkejut, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Ia tidak tahu apa yang dirasakannya sejenak, dan memandangnya dengan gemetar saat memegang kotak kayu kecil, menunggu dirinya mengambilnya. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dengan nafas dalam-dalam di hatinya, merentangkan cakar lainnya dan mengambil kotak kayu kecil itu. Sejenak, dia merasa kotak kayu kecil yang dulu ringan dan empuk agak berat. Dia memalingkan kepalanya dan melihat ke langit, matanya menyilangi puncak pohon yang rimbun, dan memandang langit biru, menghitung dengan hati-hati seberapa jauh mereka telah berlari sekarang. Dan seberapa cepat manusia itu meledak di awal, tampaknya mereka harus tinggal sebentar dalam beberapa hari ini. Untungnya, seharusnya tidak mungkin bagi manusia untuk mengejar begitu cepat. Anak sungai dari dasar sungai ini berbelok-belok dan berliku-liku, dan medannya sangat rumit. Tidak mungkin bagi manusia untuk berenang seperti dia sepanjang waktu, membangun kapal saja memerlukan waktu, belum lagi kecepatan berenangnya tidaklah lemah. Kali ini waktu berada di pihak mereka. Baguslah. Mari kita siapkan untuk berevolusi di sini. Kekuatan beku, Bai Chuan, yang diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya, tinggal di tempat itu.
Pada sore hari, setelah sepanjang sore, Bai Chuan akhirnya menemukan lubang landak yang relatif tersembunyi, dan menggali lubang baru berdasarkan lubang itu, meskipun lubang yang digali cukup dangkal karena keterbatasan waktu, tetapi sudah lebih besar dan lebih dalam daripada lubang landak sebelumnya. Adapun landak, sudah dibuang jauh sejak lama, dan sekarang dibiarkan begitu saja. Ini juga berkat gua yang dalam dan tertutup yang baru digali oleh Bai Chuan sehingga darahnya tidak tersebar banyak. Pada saat ini, Bai Chuan mengernyitkan dahinya dan memperhatikan tikus yang tidak sepenuhnya baik ini, seolah-olah seekor ular dalam Bai Chuan punya alis. Tetapi itu bukanlah intinya adalah sejak Bai Chuan membawa kembali tikus kecil yang terluka ini, tikus itu berada dalam keadaan setengah mati. Tikus itu bisa bergerak sedikit ketika marah. Tetapi selain itu tidak berdaya, dia memandang luka yang agak menjijikkan di kaki benda kecil itu, yang digigit oleh ular kecil, dan ada sesuatu yang tidak beres di sana saat ini. Mungkin ini bukan hanya infeksi luka, atau tidak hanya infeksi luka, mungkin juga organ dalamnya terluka. Bai Chuan memeriksa dan menebak. Dia seharusnya bersyukur bahwa benda kecil ini bertemu dengan ular non-berbisa bukan ular berbisa, jika tidak, benda kecil ini pasti sudah dingin sekarang, tapi sekarang tampaknya tidak banyak bedanya. Bedanya adalah satu mati seketika dan yang lainnya mati dalam rasa sakit sekarang, karena dia sepertinya tidak banyak membantu hewan, tetapi semua hewan yang hidup di alam liar takut akan luka, karena begitu terjadi luka, mudah muncul gejala seperti infeksi luka dan peradangan. Tidak, benda kecil ini sayangnya bertemu. Ini tidak baik. Pada saat ini, baik berdasarkan pemikiran rasional atau termasuk faktor emosional pribadi, Bai Chuan sangat ingin menyelamatkan benda kecil ini. Rasionalitas memberitahunya bahwa belatung es yang dia butuhkan harus ditindas olehnya, jika tidak setelah mati, kutu-kutu kecil di dalam kotak kayu di sebelahnya akan segera memberontak. Pada saat itu, tidak ada yang tahu apakah dia bisa mengatasi itu atau tidak, berdasarkan pertimbangannya. Dia merasa bahwa belatung es ini tidak dapat dibuang untuk sementara waktu, karena kemampuan kali ini terlalu aneh. Jangan bertindak sembrono sebelum tutup peti tertutup, jika tidak, dia takut akan terlambat untuk menyesal. Dari segi perasaan, berdasarkan sentuhan tadi, Bai Chuan juga secara bawah sadar tidak ingin dia mati seperti ini, terutama karena itu adalah karyanya. Dia tidak suka berhutang pada orang lain, tapi dia tidak bisa menemukan cara yang bermanfaat. Kau bilang cari berbagai jenis ramuan, kan? Belum lagi kemungkinan perbedaan antar dunia. Sejak Bai Chuan tidak pernah mempelajari hal-hal ini di kehidupan sebelumnya, bagaimana dia bisa membedakannya? Belum lagi dia adalah seekor ular. Menghadapi momen ini, Bai Chuan mendesah diam-diam. Merasa agak tak berdaya untuk sementara waktu, apakah mungkin benda kecil ini pantas mati? Dia memandang lingkungan sekitar dengan agak gelisah, mencoba mencari solusi yang layak. Bagaimana kalau benda kecil ini bisa beregenerasi seperti dia? Regenerasi, Bai Chuan terkejut sejenak, dan tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Jadi bagaimana kemampuan untuk beregenerasi menjadi kenyataan? Inti dari hal itu adalah bahwa ada gen di dalam tubuh yang dapat menghasilkan sel misterius. Dan sel misterius ini adalah sel yang paling primitif dan tidak terkhususkan dari organisme, yang tidak sepenuhnya diferensiasi dan memiliki fungsi potensial untuk meregenerasi berbagai jaringan dan organ. Namanya adalah sel punca. Sel punca universal, dan umumnya di mana sel punca yang dapat meregenerasi inang disimpan. Ini ada dalam berbagai jaringan organisme, bahkan di sumsum tulang. Apakah ada di darahnya? Bai Chuan mengingat perubahan pada dirinya ketika dia terluka kali terakhir, terutama dari segi darah. Kelihatannya ada. Mengingat ini, dia kembali melihat benda kecil yang kesakitan. Jika begitu, apakah kamu hidup atau mati selanjutnya tergantung pada karyamu sendiri. Bai Chuan menggerakkan ekornya lebih dekat, melihatnya, dan dengan tegas menggosoknya dengan cakar tajamnya. Setelah sedikit rasa sakit, darah merah terang mulai meluap di sepanjang ekor, menyatu menjadi tetesan darah di ujung ekor. Melihat hal ini, Bai Chuan menggerakkan ekornya ke atas mulut benda kecil itu, dan melihat tetesan darah merah terjatuh ke dalam mulutnya di bawah pengaruh gravitasi, bersamaan dengan tetesan darah yang jatuh, tenggelam. Tak lama setelah itu, ketika Bai Chuan merasa bahwa ekornya tidak berdarah lagi dan mulai sembuh, dia berhenti. Banyak darah seharusnya sudah cukup. Jika ini tidak berhasil, hanya bisa dikatakan bahwa hidupmu sudah harus mati.
Setelah itu, Bai Chuan meninggalkan sisinya, dia sudah melakukan segala yang dia bisa, dan jika tidak berhasil, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jika begitu, seharusnya dia sudah bersiap sejak lama. Misalnya, mencari tempat aman untuk memulai evolusi kemampuan dari ulat beluncas es, dan menyelesaikan evolusi lebih awal untuk melihat bagaimana hasilnya. Jika tidak berhasil, dia bisa segera mencari tahu penyebabnya ketika benda kecil itu masih hidup, dan pada saat yang sama melakukan pemindaian lagi untuk mendapatkan model kemampuan ulat beluncas es. Jika tidak, benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan ketika dia mati. Jangan salahkan Bai Chuan karena begitu realistis. Bagaimanapun, dia sudah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan, dan sekarang dia hanya memaksimalkan manfaatnya. Pada akhirnya, kedua belah pihak hanya memiliki hubungan antara pemburu dan mangsa, sama seperti serigala dan domba. Kau bilang serigala akan jatuh cinta pada domba, dia pikir itu lucu. Dia memahami hakikatnya hanya karena ulat beluncas es membutuhkan penindas, dan secara bawah sadar dia merasa bahwa tikus itu miliknya. Sebelumnya dia tidak memakannya, hanya karena dia bertemu dengan makhluk yang mungkin memiliki kecerdasan untuk pertama kalinya, dan dia berpikir itu mungkin menjadi dunia seperti kultivasi abadi. Karena dia belum memahami dunia dengan jelas, dia takut terlibat dalam banyak masalah yang tidak perlu, dan dia tidak suka memakan makhluk yang memiliki kecerdasan. Bagi dia, meskipun tikus cukup berjiwa, namun belum menjadi makhluk yang cerdas. Sentuhan hari ini hanya untuk meningkatkan statusnya dalam hatinya dari mangsa menjadi tingkat hewan peliharaan biasa. Meskipun dia tidak mati kali ini, setelah dia mendapatkan kemampuan ulat beluncas es, pada saat itu, dia tidak akan membawanya lagi. Setiap kemampuan evolusioner pertumbuhannya memerlukan tidur dalam-dalam, dan tidur dalam-dalam berarti dia akan kehilangan semua perlawanannya. Karena poin ini, dia sudah ditakdirkan untuk hidup sendiri, belum lagi bahwa pada akhirnya, dia diberi beberapa jenis metode pelacakan oleh manusia. Dia takut dia tidak cukup mencolok bersamanya. Sekarang saatnya baginya untuk keluar dan mencari posisi baru untuk berevolusi. Tinggal di sini tidak baik, bahkan jika dia baru saja menggali gua ini. Tapi selama ada makhluk lain, dia tidak bisa melupakan kewaspadaannya. Panel terkait dengan masa depannya, dan tidak ada ruang untuk kelalaian, seperti manusia yang tidak bisa menahan godaan. Dia, Bai Chuan, tidak percaya pada apapun kecuali dirinya sendiri. Evolusi juga memilih untuk hanya ada di tempat rahasianya sendiri.